awalnya saya itu mengisi kesibukan saat WFH, saat di rumah itu dengan menyanyi. Itu pernah saya habis nonton wayang sekolah, kemudian guru saya mendekati, ini muka saya dipupurin Mas Wiwit, sampai putih semua, saya nggak kerasa karena habis nonton wayang semalam suntuk gitu. Menggunakan bahasa kesehari-harian Mas Wiwit, sehingga bahasa itu mudah diterima oleh karangan orang Jawa terutama yang bisa bahasa Jawa. Jadi tidak harus kromo alus, kromo inggil dan sebagainya, atau bahasa pewayangan yang terkadang kita malah nggak ngerti sama sekali bahasanya. Tujuan saya adalah untuk mengenalkan wayang kepada anak-anak didik, sehingga anak-anak nanti itu akan mengerti apa itu wayang kulit. Mungkin 20 tahun ke depan atau 30 tahun lagi nggak ada tampilan wayang, terus kita mau belajar dari sejarah yang bagaimana kalau nggak kita tampilkan dalam bentuk animasi seperti itu, Mas. Assalamualaikum, halo apa kabar Tribuner dan pembaca harian Pagi Surya. Jumpa lagi dengan saya Wiwit Purwanto di wawancara eksklusif. Hari ini saya akan bertemu dengan seorang dalang, katakanlah seperti itu, karena beliau ada sekarang ini sedang mengulik dunia pewayangan. Namun dalang kali ini cukup unik karena memang dia ada di belakang layar dengan cerita-cerita wayang yang sudah diolah sedemikian rupa menjadi sebuah animasi. Seperti apa? Ini ada Mas Rianto atau akrab dipanggil Cak Ri. Beliau adalah seorang animator yang menaikkan wayang menjadi semakin kekinian. Apa kabar Cak Ri? Kabar baik Mas Wiwit. Nah, ini Cak Ri ini adalah seorang karyawan di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan, sebuah lembaga milik Dignas yang setiap hari bergelut dengan dunia pendidikan. Namun di sela-sela waktunya, Cak Ri ini menyempatkan membuat suatu animasi, dan yang menarik, animasi ini adalah berupa wayang. Seperti apa nih? Saya akan mengobrol dengan Cak Ri. Cak Ri, wayang apa sih yang ditampilkan itu Cak Ri? Sehingga ini menarik, beda dengan yang lainnya gitu Cak Ri ya? Ya, siap, makasih Mas Wiwit. Nah, di sini kami mengangkat wayang yang selama ini mungkin sudah punah ya. Mungkin di kota-kota sudah tidak ada, tetapi masih jarang sekali. Yang ada di desa-desa masih ada, tetapi sudah jarang sekali. Nah, di sini saya mengangkat wayang kulit, Mas Wiwit. Iya. Nah, karena apa saya mengangkat wayang kulit? Karena wayang inilah yang sudah hampir punah. Kalau wayang orang dan lain sebagainya itu masih ada di TV-TV atau di tempat objek wisata seperti Prambanan, itu masih ada wayang orang dan sebagainya. Nah, seperti itu Mas Wiwit. Tapi wayang kulit itu saya, di pikiran saya itu yang ada itu sebuah pagelaran, sebuah pertunjukan dengan beberapa item, beberapa orang, bagian musik, bagian dan segala macam. Tapi ini wayangnya ini wayang animasi Cari. Ya. Di luar pakem atau gimana Cari wayang animasi ini? Ya begini Mas Wiwit. Wayang animasi ini sebenarnya ya wayang seperti biasanya ya. Seperti yang ada saat pentas wayang dalang itu dengan perangkatnya ada sinden, ada waranggono dan sebagainya. Oh, komplit ya? Komplit sekali. Kalau ini juga sama, kita hanya mengambil suaranya saja. Ini kita membuatkan animasi kepada para mereka yang sudah tidak bisa melihat wayang lagi karena sudah tidak ada pertunjukan seperti itu. Sehingga ini nantinya akan berguna bagi generasi, terutama generasi anak muda yang sekarang itu agar mengerti dan apa itu wayang kulit seperti itu Mas Wiwit. Tapi wayang animasi lengkap dengan perangkatnya, gamelan segala macam ya, perangkat dari pewayangan. Berarti Cak Ri ini membuat animasi gitu Cak Ri? Gambar-gambar itu seperti animasi yang film-film animasi gitu Cak Ri? Betul ya Mas Wiwit. Jadi kita membuat animasi khususnya 2 dimensi. Karena apa? Karena saya bertahan di 2 dimensi karena kita ingin mempertahankan wayang kulitnya itu Mas Wiwit. Kalau kita membuat 3 dimensi nanti malah kita akan menjadi tontonan wayang orang seperti itu. Makanya kita tetap bertahan di 2 dimensi agar tetap terlihat wayang pipihnya itu, wayang kulitnya seperti itu.
Tapi ini ya Ria, membuat sebuah animasi itu kan membutuhkan keilmuan tersendiri, membutuhkan keterampilan. Nah, Cak Ari ini kok bisa? Padahal kan yang saya tahu Cak Ari ini adalah seorang karyawan yang bekerja di Balai Penjaminan Mutu ya. Iya, betul. Ya. Cak Ari kok bisa ini membuat satu animasi dan dikerjakan sendiri, kemudian ditampilkan sendiri. Ya, Cak Ari ini juga memiliki 3 kanal YouTube loh. Iya. Jadi ada 3 kanal YouTube, Cak Ari Edutainment, Iya, betul. Cak Ari Animasi dan Cak Ari Nyanyian Jawa. Ya. Ini bisa bercerita sedikit Cak Ari tentang Cak Ari ini kenapa kok membuat wayang dengan animasi. Latar belakang Cak Ari ini dari mana gitu Cak Ari? Siap. Makasih Mas Wiwit. Jadi awal mula saya itu kepikiran untuk membuat animasi wayang itu karena pandemi Mas Wiwit. Nah, awalnya saya itu mengisi kesibukan saat WFH, saat di rumah itu dengan menyanyi. Kemudian saya rekam sendiri, kemudian untuk publikasi sendiri, enggak kita publis ke media sosial, enggak. Tetapi lama-kelamaan saya berpikir bahwasanya di saat pandemi itu guru-guru membutuhkan perangkat bagaimana caranya untuk mengajar di saat pandemi karena mereka tidak boleh berjumpa dengan siswanya dan sebagainya. Makanya saya berusaha untuk memberikan tutorial untuk itu. Awalnya seperti itu Mas Wiwit. Jadi dari bernyanyi kemudian pindah ke tutorial. Bernyanyi ini juga dalam rangkaian dunia pendidikan juga Cak Ari ya? Kalau bernyanyi hiburan? hanya hobi saja, hiburan saja ya. Karena terlalu banyaknya waktu saat WFH Mas Wiwit. Jadi setelah itu kami kepikiran karena lembaga kami juga harus tetap berjalan walaupun di saat pandemi. Maka kita memberikan pelatihan dengan cara online itu tadi. Karena di saat pandemi itu guru-guru kesulitan sekali menggunakan tool-tool perangkat seperti webinar dan lain sebagainya. Awal mulanya saya mengenalkan Zoom meeting itu Mas Wiwit. Jadi Zoom meeting itu pertama kali kami kenalkan lewat tutorial, ternyata banyak yang meragukan karena Zoom meeting ini kan pendatang baru, tidak seperti Google Meet dan sebagainya yang sudah duluan datangnya, sehingga penantangnya sangat banyak. Tetapi kami bersikeras untuk memberikan ilmu itu karena ini dianggap lebih murah daripada yang lainnya, seperti itu Mas Wiwit. Jadi memang berawal dari saat pandemi di mana banyak WFH, Betul, kemudian Cak Ari mulai ngulik-ngulik komputer. Cak Ari dari mana sih kalau boleh tahu latar belakang pendidikan sehingga bisa main animasi, membuat animasi seperti ini Cak Ari? Ya, sebenarnya itu autodidak Mas Wiwit untuk animasi itu karena di saat kuliah itu enggak ada juga untuk mata kuliah animasi karena jurusannya bukan itu. Jurusan saya dulu di S1-nya adalah informatika, tetapi kan tidak belajar tentang animasi seperti itu. Animasi harus belajar autodidak. Kemudian saya melanjutkan di S2-nya itu di telematika, sehingga walaupun semuanya berkaitan dengan komputer, tetapi tidak ada sama sekali untuk belajar animasi seperti itu. Itu hanya hobi saja Mas Wiwit. Sehingga di saat kita sedang banyak waktu, akhirnya kita berpikir bagaimana menggunakan waktu itu agar lebih efektif seperti itu. Jadi belajar animasinya secara autodidak Mas Wiwit. Lalu kenapa memilih wayang sebagai sarana Cak Ari untuk memberikan edukasi kepada subscriber ya, katakan seperti itu ya Cak Ari ya. Nggih Mas Wiwit. Jadi kenapa saya memilih wayang itu ada ceritanya Mas Wiwit. Karena sejak kecil saya itu suka wayang dulunya. Karena suka wayang itu. Karena saya pernah ada cerita saat saya kecil itu pernah saya habis nonton wayang sekolah. Kemudian guru saya mendekati, ini muka saya dipupurin Mas Wiwit. Sampai putih semua, saya nggak kerasa karena habis nonton wayang semalam suntuk. Gitu. Nah akhirnya saya punya keinginan saat ini bahwasanya wayang sudah sangat jarang sekali ditampilkan atau dipentaskan oleh para dalang, mungkin hanya di instansi tertentu lah yang ada, sehingga kami perlu untuk mengenalkan wayang ini kepada anak didik, terutama untuk generasi muda ini agar tetap mencintai budayanya sendiri gitu Mas Wiwit. Lalu apa tidak ada kesulitan Cak Ari membuat sebuah wayang dalam mengalihkan ke dalam bentuk animasi, kemudian menjalankannya? Kan video yang ada di Cak Ari itu kan semuanya juga ikut bergerak gitu ya, betul, sesuai dengan apa yang diomongkan sang dalang gitu ya. Ya betul Mas Wiwit. Jadi memang sejak awal saya saat membuat animasi wayang ini, pada awalnya saya sangat
melihat animasi saya sendiri saja saya tertawa, Mas. Karena apa? Karena nggak belum layak dilihat sebagai animasi seperti itu. Karena kakinya belum bergerak, kemudian matanya belum bisa berkedip dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan kami belajar, bagaimana caranya ini agar bisa, dan anak-anak itu lebih memilih melihat wayang animasi saya, karena banyak juga dan mungkin kami sebagai pelopor, Mas Wiwit, untuk pembuatan animasi wayang ini agar berbeda dengan yang lain, agar anak-anak suka, itu wayangnya saya kasih sepatu, Mas Wiwit. Agar itu lebih menarik kepada anak-anak seperti itu. Jadi wayang ini sepatuan ya? Wayangnya sematuan, Mas Wiwit. Tapi kalau dress code-nya wayangnya sendiri masih pakem, sesuai pakem, atau memang sudah ada modifikasi yang lain, Cak Ri? Nah, ini kan wayang itu kan tokoh yang fiktif ya. Tokoh fiktif itu tokoh yang bebas, semua pengguna bebas untuk memodifikasi. Sehingga ada juga yang Punokawan itu saya seragami seragam sekolah, Mas Wiwit. Ada yang seragam SD, SMP, SMA begitu. Jadi sudah di luar ini ya, di luar pakem misalkan gitu, Cak Ri ya. Betul ya. Jadi yang di luar pakem ada, yang pakem juga ada, Mas Wiwit. Jadi karena ternyata dari para pemirsa itu ternyata ada yang dari remaja, dari anak-anak, ada juga ya orang tua, Mas Wiwit. Sehingga kami harus mempertahankan untuk yang pakem, untuk orang tua itu harus ada yang pakem juga, Mas Wiwit, seperti itu. Lalu pemilihan ini, Cak Ri, pemilihan lakon, pemilihan judul atau pemilihan tema tentang wayang itu yang mau ditampilkan, apakah itu juga menyesuaikan dengan kondisi sekarang, Cak Ri? Apa memang sudah ini yang ada di dalang ini kita tampilkan, atau ada pemilihan, Cak Ri? Ya, jadi untuk tema-tema ini saya ngambil pokoknya lucu. Seperti itu pertama kali ya, karena anak-anak itu akan lebih suka kalau wayang itu tampilnya lucu. Nah, itu makanya saya ngambil beberapa part yang isinya konten-konten wayang yang pas saat lucu, sehingga bisa diterima oleh anak-anak maupun kalangan luas seperti itu, Mas Wiwit. Ada adopsi dari dalang siapa mungkin, Cak Ri, yang diambil di dalam animasi ini, atau beberapa dalang yang dimainkan, Cak Ri? Ya, untuk saat ini saya baru Kiseno, Mas Wiwit. Karena apa saya ngambil Kiseno? Karena Kiseno ini adalah sudah terkenal sebagai dalang milenial. Yaitu dalang yang mudah dimengerti bahasa-bahasanya oleh kaum muda yang nggak ngerti bahasa Jawa itu, Mas Wiwit. Sehingga saya mengambil Kiseno seperti itu. Nanti kedepannya nggak hanya Kiseno saja, mungkin bisa dalang-dalang yang lain sesuai dengan permintaan pemirsa, misalkan mau dalang yang sangat makem atau dalang yang milenial dan sebagainya. Ini menarik, ini ada permintaan pemirsa. Memang mereka bisa request gitu, Cak Ri? Bisa. Jadi mereka bisa request, Mas Wiwit. Jadi mereka misalkan minta adegan ini atau minta lakon ini seperti itu. Jadi saya sesuai dengan penjadwalan ya, mungkin saya antri dulu ini yang minta judul apa dan sebagainya seperti itu, Mas Wiwit. Saya balik lagi ke dalang Kiseno ya. Kenapa itu memilih Kiseno? Kalau di pewayangan itu kan ada dalang-dalang yang menggunakan obrolan-obrolan itu yang pakem, yang bahasa Jawa halus. Ya. Kalau Kiseno ini kenapa, Cak Ri? Apakah bahasanya juga memang seperti itu atau memang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, Cak Ri? Ya. Jadi Kiseno ini menggunakan bahasa kesehari-harian, Mas Wiwit, sehingga bahasa itu mudah diterima oleh karangan orang Jawa terutama yang bisa bahasa Jawa. Jadi tidak harus kromo alus, kromo inggil dan sebagainya, atau bahasa pewayangan yang terkadang kita malah nggak ngerti sama sekali bahasanya. Nah, enaknya seperti itu Kiseno, sehingga setelah kita melakukan penelitian lewat dunia maya, dalang-dalang siapa yang sekiranya mudah dimengerti bahasanya, maka jatuhlah kepada Kiseno. Saya ambil dalang Kiseno untuk bikin animasinya, Mas Wiwit. Kalau dalam secara global, dalang Kiseno ini termasuk apa? Dalang kulonan, dalang apa gitu kan ada, Cak Ri ya? Betul, ya. Kiseno termasuk dalang kulonan, Mas. Dan karena Kiseno itu asli Jogja. Ya, dari kebetulan saya juga asli Jogja. Wah, ini. Iya. Bicara tentang wayang itu memang saya sendiri itu tidak begitu paham ya dengan cerita wayang. Tapi Cak Ri ini sejak kecil memang sudah paham ya. Betul, dengan cerita-cerita wayang itu ya. Sebenarnya saya juga tidak paham begitu amat, tapi karena orang tua saya selalu mengajak saat nonton wayang, sehingga saya sedikit-sedikit ngerti, Mas Wiwit. Sehingga mungkin cerita apa itu intinya aja tahu. Tapi kalau suruh buat cerita panjang lebar
ini tokoh ini dari siapa, terus lahirnya di mana, itu saya juga kurang tahu Mas Wid. Masih buka-buka lagi ya? Iya, masih harus buka-buka lagi, terus kita tampilkan di animasi itu untuk pengenalan wayang yang biasanya saya tampilkan di awal itu Mas Wid. Itu ya, kalau kita lihat wayang itu biasanya sampai semalam suntuk ya Betul, tadi betul, ya. iya. Terus kalau di animasi wayang, Cak Ri animasi ini berapa lama itu durasinya itu? Ya kita membuat kemarin paling lama adalah 2,5 jam Mas Wid. Tapi itu sudah terpotong-potong adegan-adegan yang sekiranya tidak diperlukan. Misalnya? Nah, contohnya adalah saat adegan perbincangan pertemuan antara misalkan tokoh-tokoh biasanya seperti itu kan. Terus ada suluk yang banyak seperti itu. Suluk Mas Wid tahu ya. Guncang kancing kecap kacarito seperti itu kan suluk juga. Nah itu kita ambil, kita cut karena saya yakin orang-orang modern sekarang nggak akan ngerti tentang itu. Seperti itu, makanya saya cut, kemudian saya ambil bagian-bagian yang sekiranya mudah dimengerti tetapi tidak memutus cerita yang ada seperti itu, Mas. Ya. Berarti setidaknya sebelum Cak Ri memodif wayang ini menjadi sebuah animasi, jenengan harus tahu dulu ceritanya ya. Betul, kita harus ngelihat dulu ya. nanti mana yang akan di-cut, mana yang akan ditampilkan seperti itu Mas Yud. Ya. Itu kapan dikerjakan ketika jenengan ini bekerja pada siang harinya? ya itu Mas Yud. Kalau saat pandemi kami bisa mengerjakan di siang hari Mas Yud, tapi sekarang kita sudah ngantor kembali, sudah WFO kembali. Kita mengerjakannya di malam hari Mas Wid, pulang dari kerja seperti itu. Itu ya. Ya. Itu bisa jadi berapa hari itu untuk satu judul misalkan, satu apa ya istilahnya, satu tayangan di YouTube itu ya. Ya. Jadi saat saya membuat animasi itu 15 menitnya itu Mas Wid, kami membutuhkan waktu antara 3 sampai 5 hari Mas Wid. 15 menit. Iya, 15 menit saja. Itu durasinya tadi sampai 2,5 jam ya? 2,5 jam. Nah itu saya potong-potong sehingga menjadi beberapa part. Kalau nggak seperti itu Mas Wid, nggak akan tampil di YouTube nantinya. Karena teman-teman sudah apa ya, seolah-olah sudah pingin segera ditampilkan. Kalau nggak kita potong-potong per part, saya bisa membuat satu episode ada bisa berbulan-bulan nantinya. Nah nanti nggak akan tampil-tampil. Nggak akan tampil-tampil. Iya betul. Berarti per partnya ini nggak berapa lama durasinya per partnya ini biasanya? Per part saya biasanya 15 menit Mas Wid. 15 menit ya? 15 menitan. Itu saya kerjakan 3 sampai 5 hari. Bikin penasaran ya? Terus nanti ikuti di edisi berikutnya gitu ya? Betul seperti itu Mas Wid. Di samping untuk bukan semata-mata untuk penasarannya Mas Wid, karena memang pembuatan kontennya itu atau animasinya itu membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Karena memang waktunya waktunya Mas Wid ya. Tapi selain itu juga memang membuat para subscriber ini penasaran juga ya untuk edisi berikutnya ya. Ya betul, sehingga teknik pembuatan itu saya menyuntuk pada teman-teman wartawan seperti Mas Wiwit ini juga. Saat harus membuat judul yang lucu, kemudian endingnya nanti misalnya ada sambungannya itu harus yang unik dan sebagainya, itu memang harus kita tampilkan di situ agar penonton bisa kembali lagi seperti itu Mas. Kalau waktu ditayangkan Cak Ri, ya. Apakah itu murni dari Dalang Kiseno atau memang ada tambahan-tambahan lain yang lebih menarik itu? Dimodifikasi oleh Cak Ri sendiri misalkan gitu, obrolan-obrolan segala macam itu. Oh ya, kalau obrolan itu murni dari Kiseno Mas Wid. Cuman saat adegan itu biasanya saya sambung-sambung dengan adegan misalkan Kiseno di tempat yang lain, bukan di satu tempat. Misalkan Kiseno saat goro-goro di tempat A, mungkin saya gabung dengan lakonnya mereka saat tampil di tempat B seperti itu. Mas. Seperti itu ya. Ya. Terus apa ini enggak jumping gitu istilahnya? Enggak Mas. Jadi untuk tampilan itu kita atur sedemikian rupa supaya apa ya, kelihatannya tetap satu part gitu, tetap satu sesi seperti itu Mas Wid. Menarik sekali ini. Ya. Kalau lakon-lakon yang disuka, sekarang berapa sih cari ininya kanal YouTube istilahnya apa, subscribernya yang ada? Subscriber saya nggak banyak sih sebenarnya Mas Wiwit, masih 58.000 ya untuk yang Cak Ri Edutainment. Kemudian untuk yang Cak Ri Animasi mungkin separuhnya karena barusan kemarin Cak Ri Animasi ini. Karena di dua channel inilah yang akan saya kembangkan untuk pengembangan animasi wayangnya Mas Wiwit. Kalau yang di Cak Ri Edutainment itu ada tutorialnya,
Kemudian kalau yang di Cak Ri Animasi itu ada green screen-nya sehingga teman-teman yang lain bisa menggunakan kembali untuk tokoh-tokoh wayangnya. Bebas ya kalau ngambil dari situ ya. Ya bebas ya, seperti itu. Jadi yang di kanal sudah hampir 50-an lebih ya, 50-an ribu lebih ya Cak Ri ya. Ya. Itu kalau yang di kanal Cak Ri Animasi sudah ada berapa judul Cak Ri? Kira-kira judul yang paling disukai itu ada berapa ya? Ada Semar Bangun Kayangan, ada juga Bagong Bangun Desa dan sebagainya. Sebenarnya belum banyak Mas Wiwit yang saya buat untuk judul-judul itu, tetapi cuplikan-cuplikannya sudah banyak. Dari judul X, judul Y seperti itu saya ambil cuplikannya saja, seperti Perang Ciktrasi, terus perang yang ini yang lucu-lucu Durno dan lain sebagainya itu ada juga. Jadi nggak harus memuat suatu judul seperti itu Mas Wiwit. Kalau yang dinantikan sama pemirsa itu apa Cak Ri? Kan biasanya aku kan terlihat dari Cak Ri bikin ini Pak, bikin ini. Apa itu yang disukai sama pemirsa ini? Ya, jadi macam-macam Mas Wiwit. Tinggal tergolong ke usia yang menonton. Kalau saya lihat itu kalau yang memang benar-benar suka wayang Mas Wiwit, beliaunya itu suka yang benar-benar tampilan wayang yang apa adanya yang ditampilkan oleh dalang, yang seperti utuh itu. ya. Yang utuh seperti Cuman itu. memang tampilannya memang sudah animasi gitu Ya, aja sudah ya. animasi, nggak pakai sepatu dan lain sebagainya, usulannya seperti itu. Tetapi tujuan utama kami adalah bukan itu. Saya bukan pengen menghibur para pemirsa yang sudah tahu tentang wayang, bukan. Tetapi itu efek samping saja Mas Wiwit. Tetapi yang paling pokok tujuan saya adalah untuk mengenalkan wayang kepada anak-anak didik. Sehingga anak-anak nanti itu akan mengerti apa itu wayang kulit. Mungkin 20 tahun ke depan atau 30 tahun lagi nggak ada tampilan wayang, terus kita mau belajar dari sejarah yang bagaimana kalau nggak kita tampilkan dalam bentuk animasi seperti itu Mas Wiwit. Jadi memang visi misi Cak Ri untuk membuat wayang animasi ini memang mengejar Gen Z ya istilahnya. Betul, ya. Generasi yang sekarang ini agar tahu tentang pewayangan itu ya. Betul sekali Mas Wiwit. Jadi tujuan utama memang saya itu. Jadi untuk mengenalkan budaya kita sendiri, terutama budaya wayang kepada anak-anak generasi sekarang ya, terutama yang nggak ngerti sama sekali tentang wayang seperti itu. Terlihat nggak dari mereka yang komentar di kanal Cak Ri itu, mereka ini anak-anak muda. Ini kayaknya seperti anak-anak muda gitu, terlihat nggak Cak Ri? Terlihat Mas. Jadi di dalam statistik juga ada dari umur berapa yang menonton dan sebagainya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang orang tua itu ternyata komennya, ini anak saya suka nonton ini Mas, mana lanjutannya, seperti itu. Banyak yang komen seperti itu. Sehingga kami berarti misi saya memang berhasil. Saya harus lebih giat lagi untuk membuat animasi itu lebih menarik lagi ke dunia anak-anak. Makanya ciri Cak Ri Edutainment atau Cak Ri Animasi adalah sepatu Cak Wiwit. Sepatu itu yang tambahan yang memang sepatu di wayang itu merupakan ciri khas dari kami. Kalau di wayang yang sebenarnya nggak pakai sepatu, nggak pakai sepatu seperti itu. Ya. Dari peran-peran atau lakon-lakon wayang yang ditampilkan Cak Ri, apa Cak Ri yang mungkin bisa dipetik untuk anak-anak muda Cak Ri? Biasanya kan dalang kan menyampaikan pesannya di sela-sela mereka. Betul sekali. Itu ya. Ya. Kalau yang Cak Ri ini ada nggak juga mereka peran-peran yang ditampilkan dengan harapannya kepada anak-anak muda Cak Ri? Ya, sama Mas Wiwit ya. Jadi wayang itu adalah dulunya memang dipakai untuk para wali untuk menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sehingga di wayang itu memuat beberapa karakter orang sebenarnya Mas. Jadi ada yang pemarah, kemudian ada yang suka mencari solusi yang baik, ada yang penyabar dan sebagainya. Itu ada semua di tokoh-tokoh wayang itu. Sehingga ini akan sangat baik apabila dipakai untuk bimbingan orang tua kepada anak-anak yang memang suka animasi wayang itu. Seperti itu Mas Wiwit. Tapi selama ini masih dikerjakan sendiri Cak Ri ya? Atau nanti satu waktu Cak Ri memiliki sebuah tim yang memang untuk membentuk ini animasi wayang ini Cak Ri? Ya, pengennya seperti itu Mas Wiwit. Jadi kami nantinya pengen membentuk tim yang nantinya ada tim editing, kemudian ada translate terutama Mas Wiwit. Karena di sini banyak sekali yang
menanyakan, oh ini saya suka animasinya tapi saya nggak ngerti artinya. Lah sementara ini kan kami harus membuat wayang dalam 5 hari itu 15 menit harus tampil di hari Sabtu, sehingga saya tidak sempat untuk membuat translate dari bahasa itu sendiri, Mas Wiwit. Belum ada ya? Belum ada. Kalau saya translate secara otomatis itu bahasanya acak-acakan, Mas Wiwit, karena itu kan bahasa Jawa yang kadang Jawa yang benar, kadang yang nggak benar. Maksudnya nggak benar itu nggak sesuai pakem gitu ya. Translate-nya rencananya dalam bahasa apa nanti, Cari? Nanti kita yang paling utama translate-nya ke bahasa Indonesia terlebih dahulu, karena ini sudah banyak ditonton juga di luar negeri seperti di Hong Kong dan sebagainya. Nantinya kita akan translate ke bahasa Inggris juga, Mas Wiwit, seperti itu. Tapi yang sekarang tampil belum ya ini ya? Ada beberapa yang sudah saya coba, ya sudah ada translate-nya. Ada beberapa. Ini murni karena waktunya yang memang sangat terbatas. Betul sekali. Jadi ingin sekali memiliki tim yang nantinya sama-sama memiliki niat untuk mengangkat budaya lokal, biar nggak kalah dengan budaya-budaya asing, Mas Wiwit. Ya kayak film-film yang lainnya yang sering didominasi oleh budaya asing seperti itu. Jadi itu pulang kerja dari rumah udah dikejar deadline, tayang hari Sabtu ya tayangnya? Iya, saya setiap hari Sabtu. Jam berapa kalau boleh tahu, Cari? Saya tayangnya biasanya jam 5 sampai jam 7 malam biasanya. Kalau saya live kan berarti biasanya jam 5. Kalau jam 5 saya masih ribet untuk finishing, saya berarti jam 7 seperti itu. Padahal yang fans ya? Iya, penunggu sudah ada ini. Iya, sudah. Fans Cari sudah pada menunggu untuk tayangan yang terkini dari cerita pewayangan ini. Iya, Mas Wiwit. Kalau untuk keluarga seperti apa, Cari? Dengan kegiatan yang sekarang dilakukan Cari ini membuat animasi, sementara kalau siang pagi sampai sore ini kan bekerja. Betul. Untuk keluarga gimana, mendukung sekali enggak ini? Ya, alhamdulillah sampai detik ini mendukung, Mas Wiwit. Karena pertama karena kita memiliki putra sebenarnya juga, tetapi ternyata juga nggak mengenal wayang juga. Nah ini PR saya ini harus mengenalkan kepada anak-anak juga bahwasanya harus tahu tentang wayang seperti itu. Makanya tiap hari saya suguhi wayang biar ibaratnya kalau orang tiap hari mendengar, orang tiap hari melihat itu secara otomatis akan terekam di pikirannya seperti itu, Mas Wiwit. Tapi apakah nanti Cari sementara ini kan ya Cari mengambil dari dalang Kiseno ya, Kiseno untuk ditampilkan kembali dengan gambar-gambar animasi. Ada nggak nanti terpikir Cari sebagai dalangnya sendiri untuk membuat cerita ini, Cari? Betul sekali, Mas Wiwit. Kalau ini nantinya kalau ke depan mau seperti itu harusnya memang memiliki tim yang ahli, Mas Wiwit. Jadi ahli dalam bahasa, mungkin pinter bahasa Jawanya, kemudian pinter yang menata alur cerita. Saya kira bisa, kita akan menyaingi Upin Ipin kalau memang teman-teman ada yang memiliki niat yang kuat, ya, niat yang kuat tanpa pamrih terutama ya, karena ini kita enggak harus benar-benar memiliki tujuan yang mulia untuk agar anak-anak ini tidak melupakan budayanya sendiri gitu, Mas. Jadi nanti ke depan memang sudah ada rencana untuk membuat satu tim yang begitu yang komplit dengan mungkin nanti dengan dapur sendiri gitu ya istilahnya ya, dengan dalang kita pakai sendiri, kemudian ada tim yang memang intens untuk mengerjakan cerita-cerita pewayangan ini dalam bentuk animasi seperti itu, Cari ya. Betul, Mas Wiwit ya. Kalau boleh tahu, Cari, kendala apa, Cari, yang selama ini sudah dilakukan, Cari? Oh ya. Selama ini kendala yang kami hadapi adalah proses pembuatan itu sendiri, Mas Wid. Waktu itu merupakan kendala utama bagi saya karena saya bikinnya sendirian. Bikin sendiri, edit sendiri, bikin tokoh-tokohnya sendiri. Itu merupakan kendala tersendiri. Tapi sebenarnya karena saya hobi, akhirnya kendala itu enggak bagi saya enggak merupakan hambatan yang cukup signifikan seperti itu, Mas Wid. Jadi karena memang ini dilakukan dengan senang hati, betul, gitu Mas Wid. Hobi dengan senang hati, kemudian juga visi misi yang sangat besar untuk ingin mengenalkan wayang kepada generasi muda. Akhirnya membaca hari ini menjadi lebih enjoy ya dalam membuat wayang animasi ini. Nah, Tribuner pembaca harian Surya, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Rianto atau disapa Cakri sebagai pembuat wayang animasi. Cakri ini setiap harinya bekerja, kemudian setelah pulang kerja, Cakri ini membuat animasi di rumahnya. Tentunya dengan keterbatasan waktu, sekarang wayang Cakri ini sudah ada di kanal YouTube-nya
Cak Ri Edutainment sama Cak Ri Animasi. Ya. Nah, nanti Tribuner dan Pembaca Harian Surya bisa melihat langsung di kanal wayang animasi itu seperti apa. Demikian perbincangan saya dengan Cak Ri, pembuat wayang animasi yang tinggal di Sidoarjo. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.